Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirsa dari kelas D, Prodi Akuntansi S1. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah tugas, yaitu siklus akuntansi dari pengantar akuntansi. Soal komprehensif 1. Rahma Lulu memulai usaha konsultasinya, yaitu Rahma Consulting, pada tanggal 1 April 2016. Siklus akuntansi Rahma Consulting untuk bulan April, laporan keuangan digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Rahma Consulting melakukan transaksi berikut. Pada tanggal 3, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka, Rp 4.500.000. Kita diinstruksikan untuk membuat sebuah jurnal umum. Jadi pada jurnal umum pada tanggal 3, kas di debit Rp 4.500.000, pada pendapatan diterima di muka di kredit Rp 4.500.000. Kemudian kita akan memostingnya ke dalam buku besar, yaitu pada akun kas pada tanggal 3 di debit Rp 4.500.000. Jadi saldo debit menjadi 4.500.000, dan pada pendapatan diterima di muka tanggal 3, referensi 1 di debit Rp 4.500.000, sehingga saldo debit menjadi 4.500.000. Kemudian pada tanggal 5, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang Rp 2.450.000. Pada jurnal umum tanggal 5, kas di debit Rp 2.450.000 pada piutang usaha, di kredit Rp 2.450.000. Kemudian diposting ke dalam buku besar, yaitu pada akun kas tanggal 5, referensi 1 di debit Rp 2.450.000, sehingga saldo debit menjadi 2.450.000. Dan pada akun piutang usaha pada tanggal 5, referensi 1 di kredit Rp 2.450.000, sehingga saldo kredit menjadi 2.450.000. Kemudian pada tanggal 9, membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran Rp 225.000, sehingga di jurnal umum pada tanggal 9, beban lain di debit Rp 225.000 pada kas di kredit Rp 225.000. Kemudian kita posting ke dalam buku besar, yaitu pada akun beban lain pada tanggal 9 di debit 225.000, jadi saldo debit 225.000. Dan pada akun kas pada tanggal 9, referensi 1 di kredit Rp 225.000, sehingga saldo debit menjadi 225.000. Kemudian pada tanggal 13, membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang atas transaksi pembelian pada tanggal 5 April Rp 640.000. Kita jurnal pada jurnal umum, yaitu tanggal 13, utang usaha di debit Rp 640.000 pada kas di kredit Rp 640.000. Kita posting ke dalam buku besar pada akun utang usaha dan kas. Pada tanggal 13 di debit Rp 640.000, sehingga saldo debit menjadi Rp 640.000. Dan pada kas pada tanggal 13, referensi 1 di kredit Rp 640.000, sehingga saldo debit menjadi Rp1.585.000. Kemudian pada tanggal 15, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 15 Mei sebesar Rp 9.180.000. Kita jurnal pada tanggal 15, piutang usaha di debit
Rp 9.180.000 pada pendapatan jasa dikredit 9.180.000 dan kita posting ke dalam buku besar, yaitu pada piutang usaha tanggal 15 referensi 1 di debit Rp 9.180.000 sehingga saldo debit menjadi 6.730.000 dan pada pendapatan jasa pada tanggal 15 referensi 1 dikredit 9.180.000 sehingga saldo kredit menjadi 9.180.000. Selanjutnya pada tanggal 16 membayar gaji resepsionis per waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April Rp 750.000. Kita jurnal ke dalam jurnal umum pada tanggal 16 beban gaji di debit Rp 750.000 pada kas, di kredit Rp 750.000 dan kita posting ke dalam buku besar pada akun beban gaji tanggal 16 referensi 1 di debit sebesar Rp 750.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 750.000 dan pada akun kas dan pada tanggal 16 referensi 1 di kredit Rp 750.000 sehingga saldo debit menjadi 835.000. Kemudian pada tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 Mei Rp 8.360.000. Pada jurnal umum pada tanggal 17 kas di debit Rp 8.360.000 pada pendapatan jasa di kredit Rp 8.360.000. Kita posting ke dalam buku besar pada akun kas. Pada tanggal 17 referensi 1 debit Rp 8.360.000 sehingga saldo debit menjadi 9.195.000 dan pada pendapatan jasa pada tanggal 17 referensi 1 di kredit Rp 8.360.000 sehingga saldo kredit menjadi 17.540.000. Selanjutnya pada tanggal 20 membeli perlengkapan secara kredit Rp 735.000. Pada jurnal umum pada tanggal 20 perlengkapan di debit Rp 735.000. Pada utang usaha di kredit Rp 735.000. Kita posting ke dalam buku besar, yaitu pada akun perlengkapan. Perlengkapan pada tanggal 20 referensi 2 di debit Rp 735.000 sehingga saldo debit menjadi 735.000 dan pada akun utang usaha, yaitu pada tanggal 20 di kredit Rp 735.000 sehingga saldo kredit menjadi Rp 95.000. Kemudian pada tanggal 21 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 16 sampai 20 Mei, yaitu Rp 4.820.000. Kita masukkan ke dalam jurnal umum pada tanggal 21 piutang usaha di debit Rp 4.820.000 pada pendapatan jasa di kredit Rp 4.820.000. Kita posting ke dalam buku besar pada akun piutang usaha pada tanggal 21 referensi 1 di kredit Rp 4.820.000 sehingga saldo di debit menjadi 11.550.000. Kemudian pada akun pendapatan jasa
Tanggal 21 referensi 2 di kredit Rp 4.820.000 sehingga saldo kredit menjadi Rp 22.360.000. Selanjutnya pada tanggal 25 menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 23 Mei Rp 7.900.000. Kita jurnal pada tanggal 25 kas di debit Rp 7.900.000 pada pendapatan jasa di kredit 7.900.000. Kemudian kita posting ke dalam buku besar pada akun kas tanggal pira baru sendok, yaitu pada tanggal 25 referensi 2 di debit Rp 7.900.000 sehingga saldo debit menjadi 17.095.000. Dan pendapatan jasa pada tanggal 25 referensi 2 di kredit Rp 7.900.000 sehingga saldo kredit menjadi 30.260.000. Selanjutnya pada tanggal 25 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang Rp 7.900.000. Kita jurnal pada tanggal 27 kas di debit Rp 7.900.000 9.520.000 pada piutang usaha di kredit Rp 9.520.000. Dan pada buku besar yaitu tanggal 27 Ref 2 di debit Rp 9.520.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 26.615.000. Dan pada akun piutang usaha yaitu pada tanggal 27 referensi 2 di kredit Rp 9.520.000 sehingga saldo debit menjadi 2.030.000. Kemudian pada tanggal 28 membayar gaji resepsionis per waktu untuk 2 minggu Rp 750.000. Kita jurnal pada tanggal 28 beban gaji di debit Rp 750.000 pada kas di kredit Rp 750.000 sehingga pada buku besar kita posting pada akun beban gaji yaitu pada tanggal 28 referensi 2 di debit Rp 750.000 sehingga saldo debit menjadi 1.500.000. Dan pada akun kas pada tanggal kemudian pada tanggal 28 referensi 2 di kredit Rp 750.000 sehingga saldo di debit menjadi 25.865.000. Kemudian pada tanggal 30 membayar tagihan telepon bulan Mei Rp 260.000. Kita jurnal pada tanggal 30 beban lain-lain di debit Rp 260.000 pada kas di kredit Rp 260.000. Kita posting ke dalam buku besar pada akun beban lain yaitu pada tanggal 30 referensi 2 di debit Rp 260.000 sehingga saldo di debit menjadi Rp 485.000. Dan pada akun kas pada tanggal 30 referensi 2 Rp 260.000 di kredit sehingga saldo debit menjadi Rp 25.605.000. Kemudian pada tanggal 31 membayar tagihan listrik bulan Mei Rp 810.000. Kita jurnal pada tanggal 31 beban lain di debit Rp 810.000 pada kas di kredit Rp 810.000
sehingga kita posting ke dalam buku besar, yaitu pada beban lain-lain pada tanggal 31. Referensi 2 di debit Rp 810.000 sehingga saldo debit menjadi 1.295.000. Dan pada akun kas pada tanggal 31 referensi 2 di kredit Rp 810.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 24.795.000. Kemudian pada tanggal 31 menerima kas dari klien atas honor periode 26 sampai 31 Mei Rp 2.650.000. Kita jurnal yaitu pada tanggal 31 kas di debit Rp 3.300.000 pada pendapatan jasa di kredit Rp 3.300.000. Kita posting ke dalam buku besar yaitu pada akun kas pada tanggal 31 referensi 2 di kredit Rp 810.000 sehingga saldo di debit menjadi 24.795.000. Dan pada akun pendapatan jasa yaitu pada tanggal 31 referensi 2 Rp 3.300.000 sehingga saldo kredit menjadi Rp 333.560.000. Kemudian pada tanggal yang sama mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei Rp 2.650.000. Kita jurnal ke dalam jurnal umum yaitu pada tanggal 31 piutang usaha di debit Rp 2.650.000 pada pendapatan jasa di kredit Rp 2.650.000. Dan kita posting ke dalam buku besar yaitu pada akun piutang usaha pada tanggal 31 referensi 2 di debit Rp 2.650.000 saldo debit 4.680.000. Dan pada akun pendapatan jasa yaitu pada tanggal 31 referensi 2 di kredit Rp 3.300.000 yaitu Rp 2.650.000 sehingga saldo di kredit menjadi Rp 36.210.000. Kemudian pada tanggal 31 Rahma menarik Rp 10.500.000 untuk keperluan pribadi. Kita jurnal pada jurnal umum yaitu pada tanggal 31. Nama akun Frive Rahma. Di debit Rp 10.500.000 pada kas di kredit Rp 10.500.000. Dan kita posting ke dalam buku besar yaitu pada akun Frive pada tanggal 31 referensi 2 di debit Rp 10.500.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 10.500.000. Dan pada akun kas yaitu pada tanggal 31 referensi 2 di kredit Rp 10.500.000 sehingga saldo debit menjadi Rp 17.595.000. Kemudian kita disuruh untuk membuat neraca saldo yaitu kas di debit Rp 22.095.000, piutang usaha di debit Rp 4.680.000 kita dapat dari saldo akhir dari buku besar yaitu pada akun piutang usaha Rp 4.680.000. Kemudian perlengkapan di kredit 735.000 kita dapat dari saldo akhir di buku besar yaitu pada perlengkapan 735.000. Kemudian utang usaha di kredit 95.000 kita dapat dari saldo akhir di buku besar utang usaha.
Selanjutnya, pendapatan diterima di muka, di kredit Rp 4.500.000 kita ambil dari saldo akhir pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, Friver Rahma di debit 10.500.000 kita dapat dari saldo akhir Friver Rahma 10.500.000. Kemudian pendapatan jasa di kredit 36.210.000 kita dapat dari saldo akhir yaitu pada pendapatan jasa saldo akhirnya Rp 36.210.000. Kemudian beban gaji di debit 1.500.000 kita dapat dari saldo akhir beban gaji yaitu Rp 1.500.000. Dan yang terakhir yaitu beban lain-lain 1.295.000 pada saldo debit kita dapat dari saldo akhir beban lain-lain. Kemudian kita menjumlahkan keseluruhan saldo debit sehingga mendapatkan hasil yaitu Rp 40.805.000 dan saldo kredit keseluruhannya juga 40.805.000 sehingga total yang didapatkan yaitu balance pada jumlah 40.855.000. Kemudian kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian. Pada instruksi 4 yaitu pada akhir bulan Mei data penyesuaian berikut ini disiapkan. Analisis dan gunakan data ini untuk melengkapi bagian 5 dan 6. A. Asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar Rp 275.000 sehingga pada jurnal penyesuaian pada tanggal 31 beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sejumlah Rp 275.000. Kemudian B. Sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar Rp 750.000 kita jurnal sebagai beban perlengkapan di debit Rp 20.000 pada perlengkapan di kredit Rp 20.000. Kemudian C. Penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar Rp 330.000 kita jurnal yaitu beban penyusutan peralatan di debit Rp 330.000 pada akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp 330.000. Selanjutnya D. Gaji resepsionis yang terutang per 31 Mei sebesar Rp 325.000 kita jurnal per tanggal 31 beban gaji di debit 325.000 pada utang gaji di kredit Rp 325.000. Kemudian E. Sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar Rp 1.600.000 kita jurnal yaitu pada tanggal 31 beban sewa di debit Rp 1.600.000 pada sewa dibayar di muka di kredit Rp 1.600.000. Dan yang terakhir yaitu pendapatan diterima di muka per 31 Mei sebesar Rp 3.210.000 kita jurnal yaitu pada tanggal 31 kas di debit Rp 3.210.000 pada pendapatan diterima di muka di kredit Rp 3.210.000. Kemudian kita harus membuat buku besar penyesuaian. Ini adalah buku besar penyesuaian yang sudah saya buat dan semuanya sudah benar dan lengkap. Saya tidak menjelaskannya karena untuk mempersingkat waktu.
Kemudian neraca disesuaikan. Kita disuruh untuk membuat neraca saldo yang disesuaikan, yaitu pada akun kas. Saldo debit menjadi Rp25.305.000, piutang usaha Rp4.680.000, perlengkapan di debit Rp715.000, sewa dibayar di muka di saldo kredit Rp1.600.000, asuransi dibayar di muka di kredit Rp275.000, akumulasi penyusutan di kredit Rp330.000, utang usaha di kredit Rp95.000, utang gaji di kredit Rp325.000. Kemudian pendapatan diterima di muka Rp7.710.000. Frive Rahma Lulu di debit Rp10.500.000. Pendapatan jasa di kredit Rp36.210.000. Beban gaji Rp1.825.000. Beban sewa Rp1.600.000. Beban perlengkapan Rp20.000. Beban penyusutan Rp330.000. Beban asuransi Rp275.000 dan beban yang lain di debit Rp1.295.000. Sehingga total dari saldo debit yaitu Rp46.545.000 dan saldo kredit Rp46.545.000, sehingga total dari saldo debit dan saldo kredit yaitu balance pada total Rp46.545.000. Data ini kita ambil dari data jurnal umum yang belum disesuaikan dan pada buku besar penyesuaian. Kemudian kita disuruh untuk membuat laporan laba rugi, ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu kita harus menyelisihkan pendapatan dan beban. Yang pertama, pendapatan jasa senilai Rp40 juta, jadi total pendapatan yaitu Rp40 juta. Dan beban gaji Rp1.705.000, beban sewa Rp1.600.000, beban perlengkapan Rp1.370.000, beban penyusutan Rp330.000, beban asuransi Rp275.000, dan beban lain Rp1.295.000. Jadi total keseluruhan dari beban yaitu Rp6.575.000. Jadi sekarang kita akan mencari laba neto, yaitu dengan cara Rp40 juta dikurang dengan Rp6.575.000, sehingga kita dapat laba neto yaitu Rp33.425.000. Data ini kita peroleh dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian laporan ekuitas pemilik, yaitu modal Rahma Lulu 1 April 2016 sebesar Rp42.300.000, sehingga laba neto bulan berjalan yaitu Rp33.425.000 dikurangi Frive Rp10.500.000, sehingga kenaikan pada ekuitas pemilik yaitu Rp22.925.000, sehingga modal Rahma Lulu 1 Mei 2015 yaitu Rp42.300.000 ditambah dengan Rp22.925.000, sehingga kita dapat Rp65.225.000. Kemudian laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu aset lancar, yaitu kas sebesar Rp44.195.000, piutang usaha Rp8.080.000, perlengkapan Rp715.000, sewa dibayar di muka
1.600.000. Asuransi dibayar di muka Rp 1.225.000, sehingga jumlah aset lancar yaitu Rp 55.815.000. Kemudian aset tetap peralatan kantor sebesar Rp 14.500.000 dikurangi dengan akumulasi penyusukan yaitu 660.000, sehingga jumlah aset tetap yaitu 13.840.000. Jadi jumlah aset sama dengan Rp 55.815.000 dikurang dengan Rp 13.840.000, sehingga kita dapat Rp 69.655.000, yaitu jumlah aset. Data ini kita ambil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian laporan ke posisi keuangan yaitu liabilitas. Liabilitas jangka pendek. Utang usaha Rp 895.000, utang gaji Rp 325.000, pendapatan diterima di muka Rp 3.210.000, sehingga total liabilitas yaitu Rp 4.430.000. Kemudian ekuitas pemilik modal Rahma Lulu Rp 65.225.000, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu Rp 4.430.000 ditambah dengan Rp 65.225.000, sehingga hasilnya yaitu Rp 69.655.000. Jadi laporan posisi keuangan aset dengan liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu balance pada total Rp 69.655.000. Kemudian kita disuruh untuk membuat jurnal penutup. Pada tanggal 31, pendapatan jasa di debit Rp 40 juta, pada iktisar laba rugi di kredit Rp 40 juta. Pada tanggal 31, iktisar laba rugi di debit Rp 6.575.000, pada beban gaji Rp 1.705.000, beban sewa di kredit Rp 1.600.000, beban perlengkapan di kredit Rp 1.370.000, beban penyusutan di kredit Rp 330.000, beban asuransi Rp 275.000, dan beban lain Rp 1.295.000. Kemudian pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 31, iktisar laba rugi di debit Rp 33.425.000, pada modal Rahma Lulu di kredit Rp 33.425.000. Dan yang terakhir, modal Rahma Lulu yaitu di debit Rp 10.500.000, pada free per Rahma Lulu di kredit Rp 10.500.000. Kemudian kita disuruh untuk membuat kertas kerja. Neraca yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan. Kemudian penyesuaian dan neraca saldo yang disesuaikan. Data ini kita ambil dari neraca saldo yang sudah kita buat, yang baik yang sudah disesuaikan ataupun yang belum disesuaikan, dan jurnal umum. Dan total keseluruhannya yaitu balance. Kemudian yang terakhir yaitu kita disuruh untuk membuat neraca saldo setelah penutupan, yaitu kas saldo debit Rp 44.195.000. Kemudian piutang usaha Rp 8.080.000. Kemudian perlengkapan Rp 715.000. Sewa dibayar di muka Rp 1.600.000. Asuransi dibayar di muka Rp 1.225.000. Dan peralatan kantor
Rp 14.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan. Di kredit Rp 660.000, utang usaha di kredit Rp 895.000, utang gaji di kredit Rp 325.000, pendapatan diterima di muka Rp 210.000, dan yang terakhir yaitu modal arah melulu Rp 65.225.000, sehingga total dari saldo debit yaitu Rp 70.315.000 dan saldo kredit Rp 70.315.000, sehingga saldo debit dan saldo kredit balance pada total Rp 70.315.000. Demikianlah tugas yang diberikan saya, sudah saya selesaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Tirsa, terima kasih.